Halo semuanya, ketemu lagi di vlog aku, Poppy Sida Butar Show. Wow, hari ini 24 derajat Celcius di Belanda. Panas, jadi anak-anak lemes. Tuh lihat deh Sofia. Sofia tadi habis renang, ditambah panas jadi lemes. Terus Sofia bilang, "Mama mau semangka." Udah, jadi aku mau potongin semangka. Jadi aku kesempetan ya, moms, kalau lagi panas begini sengaja kasihnya buah, air putih, buah, karena mereka kepanasan, aus. Jadi mereka tuh makan lahap banget, karena penting ya. Jadi kesukaan Sofia tuh timun, paprika, semangka, dia bakal makan terus. Aduh. Ya, so aku mau cerita nih, cerita para istri Asia yang dapat suami bule. Jadi kadang ada perasaan membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan. Jadi suami siapa yang lebih royal, suami siapa yang lebih baik, suami siapa yang lebih romantis, itu ada. Nah, kenapa perempuan Asia yang punya suami Western bule? Karena demand-nya itu tinggi ya. Karena mereka berpikir kalau sudah punya suami bule itu naik level. Nah, naik level. Jadi masing-masing dari perempuan-perempuan itu saling berlomba untuk ngasih tahu bahwa suaminya itu lebih gitu. Nah, kalau dipikir-pikir emang ada, jangan salah. Apalagi kalau tinggal di sini di luar negeri. Aku nggak mau bilang di mana ya. Di Belanda itu aku lihat ada. Dan salah pilih tongkrongan. Jadi ada beberapa tongkrongan yang memang mereka tuh ngumpul ajangnya cuman mau ngasih lihat suami gue begini, gue punya ini, itu banyak banget. Makanya jangan salah pilih tongkrongan dan pilih temen. Anju. Nah, kalau mau ditanya, pernah nggak aku komplain? Pernah nggak aku ngebanding-bandingin? Pernah. Aku pernah ngebanding-bandingin. Lihat deh Sofia. Aku pernah ngebanding-bandingin suami, pernah. Jadi masa-masa kalau nggak puas, berantem, marahan, itu mulai deh banding-bandingin. Itu saat masa-masa pertama-pertama ya, pertama dalam hubungan. Karena awal-awal hubungan itu rentan ya. Jangankan kita yang beda negara, kita yang satu negara aja kadang masih surprise gitu sama hubungan kita sendiri. Tahun ke-1 oke, tahun kedua oke, tahun ketiga kita bakalan kaget. Lah, kok suami gue begini ya? Perasaan dulu nggak kayak gitu. Nah, apalagi kalau suaminya bule, guys. Nah, lama-lama karena udah saling kenal, karena udah saling memahami satu sama lain. Nah, kalau aku marah itu tuh nggak ada lagi lontar. Ini suami si ini begitu, suami si itu begitu. Enggak, karena aku lebih ngeliat ke pengorbanannya, ke aku, ke anak-anak. Apalagi dia mau terima anak aku ya, 2 ya. Nah, di sini ada sedikit cerita. Ini tidak menjelekkan atau ngomongin masalah orang lain demi sebuah konten, enggak ya. Tapi ini memang realita yang ada, kehidupan istri-istri Asia di luar negeri. Jadi memang ada juga yang sampai menutupi keadaan sebenarnya.
Dan ada yang jadi ajang untuk batu loncatan. Batu loncatan dalam artian, oh dia mau aja nih sama laki-laki yang ini nih. Mau demi apa? Demi sebuah visa. Nah habis itu pas dia tahu keadaan yang sebenarnya di Belanda kayak apa, akhirnya dia mulai cari-cari yang lain, yang lebih mapan atau yang lebih kaya. Itu tuh banyak banget cerita kayak begitu. Makanya lihat dulu tujuan kalian itu. Misalkan kalian mau cari suami bule atau pasangan dari luar negeri, kalian lihat dulu niat dasar kalian tuh apa. Membina rumah tangga karena memang pengen gitu punya suami beda negara, atau memang cuma mau visa. Karena ada kejadian kayak kemarin heboh ya, laki-laki Belanda cari istri Asia, tujuannya katanya biar punya istri yang baik selayaknya istri orang Indonesia. Kan kalian tahu sendiri ya, kita nurut sama suami, kita berbakti, pokoknya masih yang tradisi banget. Nah ternyata itu semua nggak berjalan dengan baik. Pas nyampe ke sini istri itu minta diperlakukan layaknya sebagai ratu, sementara suaminya itu cuman koki di restoran. Akhirnya istrinya nggak mau kerjain apa-apa, kerjanya cuman main handphone, katanya nggak mau kerjain kerjaan layaknya istri. Nah akhirnya suaminya mau akhirnya suaminya ini mau memulangkan kembali si istri Indonesia. Tapi perempuan ini nggak setuju dan berusaha mencari sponsor yang lain. Jadi biar bisa tetap tinggal di Belanda dengan visa yang bisa tinggal di sini gitu. Nah buatku itu kasihan si laki-laki ya. Ya nggak tahu juga ya tuh laki-laki narik perhatiannya pakai apa. Mungkin bisa jadi juga awal-awal kenalan kasih lihat kalau dia kaya ya kan. Makanya ada banyak kasus yang perempuannya kaget sama keadaan suami di sini, kaget rumahnya di Belanda begini. Miller, taruh cobain satu. Makanya hubungan yang gak didasari cinta, hubungan yang masih didasari alasan sesuatu, biasanya sih nggak berjalan lancar ya. Jujur aja, aku kenal sama suamiku sekarang itu kan di Kota Tua, itu ada di vlogku tuh. Chat pertama kali dia sama aku, bilang dia mau ngelamar kerja. Dan duit dia tinggal 7 euro. Itu difotoin loh duitnya sama aku. Tapi karena aku pikir waktu itu ya udah kan cuman mau temenan ya. Punya temen di luar negeri enak ya chat-chatan. Aku yang nggak mikir bakalan jadi juga, dan aku yang nggak mau mikir punya temen bule kere, enggak. Tapi aku support karena kita masih masa-masa chatting as a friend, sebagai temen. Aku support dia, bagus kerja yang bener, bla 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 bla. Itu dia kerja berangkat waktu itu pakai sepeda dan kereta ya, sampai akhirnya kerja dapat kontrak baru, bikin perusahaan baru, kebeli lagi mobil karena waktu itu dia sempet bangkrut ya. Makanya dia jalan-jalan ke Asia, ngilangin stres juga. Dan akhirnya sampai kita berdua bisa di masa beli rumah. Jadi waktu kita ribut,
juga kita mikir perjuangan kita tuh apa berdua, dari susah berdua, dari saling menerima kekurangan masing-masing. Nah, sampai juga aku dihadapkan sama populasi atau kumpulan teman-teman Indonesia yang mereka membangga-banggakan suaminya, aku tuh nggak ada di posisi ngiri gitu. Karena aku berpikir apa yang aku punya sama dia sekarang itu sangat luar biasa. Karena perjuangan ya, karena perjuangan. Jadi aku lihat dia ngirit makan, aku di Jakarta, sampai akhirnya dia bilang, ayo kita buka usaha yuk. Dia kirim sejumlah uang buat aku jualan-jualan online, padahal waktu itu juga aku masih kerja sebagai guru ya. Jadi ya itu, cinta itu nggak ada yang instan ya. Cinta itu juga jangan didasari materi atau ada pikiran. Ini khusus untuk yang mau punya pasangan bule ya, atau ada pikiran gua mau visa, nanti kalau udah di sono baru gue cari-cari cowok lagi. Jangan ya, kasihan karena mensponsori orang sampai datang ke sini itu juga resikonya banyak. Hal yang harus dilakukan juga banyak. Jadi saat ada perempuan yang ingin disponsori laki-laki, tapi perempuan itu di belakang itu ada planning lain, itu tuh sangat kasihan buat prianya. Dan juga buat perempuan Indonesia juga ada yang awal-awal kenalan baik, ternyata pas dibawa ke sini dia cuman untuk disuruh kerja biar bayar bareng-bareng, terus nggak dikasih kebebasan, banyak lah. Ini nggak menitik beratkan ke perempuan Indonesia atau perempuan Asia saja ya, karena di sini banyak dari Thailand, Malaysia, Filipina juga banyak. Intinya sih kalau buat aku ya, kenali dulu pasangan kita gitu ya kan, orang yang mau deket sama kita. Jadi terus tanya juga diri kita secara pribadi, azasnya kita mau membina hubungan tuh apa? Apakah cuman karena pengen keluar negeri, atau pengen visa, atau pengen uang, pengen hidup enak? Itu nggak masalah, semua orang berhak punya impian masing-masing. Siapa sih yang nggak mau hidup enak? Tapi menurut aku yang paling penting adalah cinta ya, karena itu semua nggak akan terasa enak kalau nggak ada cinta gitu loh. Ya, itu sharing aku untuk vlog kali ini. Nanti aku mau cerita-cerita lagi, banyak cerita-cerita pengalaman. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu, ini tidak ada memojokkan siapapun, tidak ada membicarakan kelompok manapun. Ini hanya sharing pengalaman yang aku dapetin selama aku tinggal di Belanda. Memang aku belum lama, tapi setidaknya aku pernah lihat, aku pernah dengar, dan aku pernah rasain langsung gitu. So, buat kalian yang udah mantengin vlog aku dari pertama sampai yang sekarang dan udah subscribe, kalian luar biasa. Terima kasih banyak. And yang baru mampir di channel aku belum subscribe, yuk di subscribe biar channel aku makin berkembang. Buat kalian semua yang belum pencet tuh tombol loncengnya, dipencet ya, jadi nggak ketinggalan video-video aku lainnya. Ini aku udah potongin semangka, malah tidur dong. So, sampai ketemu di vlog Poppy Sida Butar Show selanjutnya. Dadah, selamat berakhir pekan semuanya.